Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Laila Fatikul Fadilah dari kelas TT1D dengan nomor NIM 200333247 dengan nomor absen 8. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kata ganti ku, kau, mu, dan nya, dan kata si dan sang. Baiklah, untuk pengertian yang pertama yaitu kata ganti. Kata ganti adalah suatu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Istilah untuk kata ganti disebut sebagai pronomina. Dengan adanya kata ganti, maka tidak perlu menuliskan nama orang maupun benda secara terus-menerus atau berulang kali. Sedangkan kata sandang si dan sang merupakan dua di antara jenis-jenis kata sandang yang ada. Yang kedua, jenis-jenis kata ganti. Yang pertama, jenis kata ganti untuk orang. Kata ganti untuk orang merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Kata ganti orang disebut juga dengan kata ganti pronomina persona. Kata ganti orang dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal, yang contohnya saya dan aku. Yang kedua, kata ganti orang pertama jamak, contohnya kami dan kita. Yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, Anda, dan kau. Yang keempat, kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Yang kelima, kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia dan beliau. Yang keenam, kata ganti orang ketiga jamak, contohnya mereka. Yang kedua, ada jenis kata ganti penunjuknya. Maksudnya di sini adalah kata ganti yang digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda. Kata ganti ini disebut juga dengan pronomina demonstratif. Kata ganti penunjuk dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, penunjuk tempat. Contohnya, sana, sini, situ, ke sana, ke sini, ke situ, di sana, di sini, dan di situ. Yang kedua, penunjuk umum. Contohnya, ini dan itu. Yang ketiga, penunjuk hal. Contohnya, begini dan begitu. Yang ketiga, jenis kata ganti penanya. Kata ganti penanya merupakan kata ganti yang berfungsi untuk menanyakan benda, waktu, tempat, keadaan, atau jumlah, dan sebagainya. Kata ganti ini disebut juga dengan pronomina interrogatif. Misalnya, yang pertama, penanya orang. Contohnya, siapa dan apa. Yang kedua, penanya tempat. Contohnya, di mana dan kemana. Yang ketiga, penanya waktu. Contohnya, kapan. Yang keempat, penanya keadaan. Contohnya, bagaimana, kenapa, dan mengapa. Yang keempat, jenis kata ganti pemilik atau kepunyaan. Maksudnya di sini, kata ganti yang digunakan untuk menanyakan suatu pengganti kepemilikan. Kata ganti ini disebut juga dengan pronomina posesif. Misalnya, ku, mu, dan nya. Yang kelima, jenis kata ganti penghubung. Maksudnya di sini, kata ganti yang digunakan sebagai penghubung antara induk kalimat dan anak kalimat. Kata ganti ini disebut juga dengan pronomina relatif. Contoh, kata ganti penghubung adalah yang. Kata ganti ini sering ditemukan dalam kalimat majemuk.
Yang keenam, ada jenis kata ganti tak tentu. Kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang informasinya masih belum diketahui dengan jelas, baik wujud atau jumlahnya. Contoh kata ganti tak tentu diantaranya adalah sesuatu, seseorang, barang siapa, masing-masing, dan para. Yang ketujuh, ada jenis kata ganti pronomina, intratekstual, dan ekstratekstual. Pronomina intratekstual adalah kata ganti yang menggantikan kata benda yang ada dalam sebuah artikel, bacaan, atau percakapan. Sedangkan pronomina ekstratekstual menggantikan kata benda yang ada di luar sebuah artikel, bacaan, atau percakapan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Yang pertama, kata ganti ku. Kata ganti ku merupakan kata ganti orang ketiga yang menandakan kepemilikan aku terhadap suatu hal. Yang kedua, pengertian kata ganti kau. Kata ganti kau merupakan kata ganti yang menandakan kepemilikan engkau atau kamu terhadap suatu hal. Kata ganti ini terikat dengan kata kerja pasif. Yang ketiga, pengertian kata ganti ku. Kata ganti ku merupakan kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti ini terikat dengan kata kerja pasif. Yang keempat, pengertian kata ganti mu. Kata ganti mu merupakan kata ganti orang kedua tunggal atau jamak. Kata ganti ini terikat dengan kata yang mendahulunya. Yang kelima, pengertian kata ganti nya. Kata gantinya merupakan kata ganti orang ketiga. Lalu selanjutnya kata si. Kata si digunakan untuk memadai kata benda makhluk hidup secara umum. Kata sandang si merupakan kata sandang yang disandangkan di depan nama julukan, nama orang, hewan, ataupun tumbuhan. Sedangkan kata sang digunakan untuk menandai kata benda secara umum, baik benda mati maupun hidup. Lalu selanjutnya, cara penulisan kata ganti ku, kau, mu, nya, si, dan sang. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang pertama, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang kedua, kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang ketiga, kata ganti si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat di slide. Baiklah, jadi itu penyampaian materi dari saya mengenai kata ganti. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata. Terima kasih kepada Ibu Mega Novria yang sudah membimbing dalam pembelajaran ini. Semoga presentasi saya dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Jika ada ranting yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada hati yang patah, jangan disimpan sendiri. Mari kita cari pengganti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.